Dalam menjalani kehidupan, seluruhnya memiliki keistimewaan. Ada yang diistimewakan dengan kelebihan harta dan ada yang dikuatkan dengan kekurangan hartanya. Maka jadikanlah setiap keistimewaan itu membawa kita ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Nasihat bijak mengatakan, nikmatilah apa yang kamu punya. Tapi ada lagi loh yang lebih membahagiakan, yaitu bisa menikmati di setiap rasa. Waduh, kayak hari ini ya, tanggal-tanggal muda, habis gajian, uangnya masih penuh, tapi tetap memilih untuk ya sedikit healing lah bahasanya, ke tempat-tempat yang memang bukan punya kita sih. Kayak perumahan ini tuh bukan tempat tinggalnya Bunda ya, tapi bisa menikmati untuk taman-taman gratis ya. Cara ini juga cukup ampuh untuk membahagiakan anak-anak dan pastinya sesuai budget. Yaitu sih ya, menikmati apa yang dipunya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi ya kadang-kadang gak kita punya, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati rasa. Kayak banyak banget asisten rumah tangga yang ninggalin rumah besar-besar karena tuannya itu sibuk bekerja. Ujung-ujungnya seluruh keistimewaan di dalam rumah itu fasilitasnya yang bisa menikmati si asisten rumah tangga. Meskipun bukan punyanya ya, kalau mau jujur-jujuran juga seluruh yang ada di dunia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membuat adil juga bisa dibikin kaya semuanya. Tapi sengaja Allah lebihkan salah satu di antara kita untuk bisa saling bersyukur dan saling bersabar ketika ujian Allah itu datang. Aduh, di awal bulan dompet masih penuh, langsung kena kultum sama Bun Ayah. Kalau nggak kuat boleh lambaikan tangan ya. Bercanda ya teman-teman. Nah, untuk hari ini nih Bunda mau ngebahas antara anggaran realistis dengan idealis. Semoga ini bisa tercerahkan ya bagi teman-teman yang baru membuat video budgeting terus dikomentarin, mana cukup kalau aku tinggal di sana jadi kaya. Nah, yuk kita bahas sama-sama, kita mengevaluasi kembali anggaran yang kita buat sebenarnya tuh asal-asalan atau memang kenyataan. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu bahwa membuat budgeting itu satu, tidak membuat kaya tapi membuat cukup ya. Kenapa? Karena kita dengan membuat budgeting rasanya dibikin sama, antara awal bulan, tengah bulan, akhir bulan itu sama. Jadi euforianya tuh gak kenceng di awal bulan, terus di tengah bulan tuh kayak langsung udah sendu-sendu manja, pengen nangis karena dompetnya kurang. Enggak, itu yang pertama harus difikirkan. Yang kedua adalah setelah kita tahu bahwa budgeting tidak akan membuat kita menjadi kaya. Nah, yang kedua ini adalah kaya itu bukanlah di mana kita tinggal, tapi apa yang kita tinggalkan. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman yang mungkin di daerah A dia nominal harganya tuh tinggi-tinggi, baik ikan, sayuran, itu kayak harganya tinggi-tinggi banget ya. Nah, sementara di kota B itu tuh harganya murah-murah banget, baik sayuran, ikan, daging. Terus kita akan bilang, kalau saya tinggal di sana, saya bakalan kaya raya. Nggak juga teman-teman. Karena percuma aja ya di tempat kalian murah-murah tapi gaya hidupnya nggak bisa ditinggalkan, itu akan selalu ada jalan untuk mencapai keborosan. Jadi fungsi dari budgeting itu adalah mengkontrol itu semua. Nah, kita masuk langsung nih ke budgeting yang orang-orang kadang-kadang anggap nggak realistis. Belanja sayuran seminggu 100.000 dapat apa? Terus belanja bulanan 150.000 dapat apa? Cukup di mana? Dana darurat cuma 50.000 gimana? Ya teman-teman, kita harus tahu ya, kadang-kadang kita memang dihadapkan sesuatu yang tidak idealis. Kalau mungkin bagi sebagian orang idealisnya makan itu harus ada protein hewani, harus minum susu setiap hari, harus ada cemilan di sela-sela waktu makan. Tapi bagi beberapa orang yang memang Allah lebihkan lewat kekurangan harta, kenapa Bunda bilang lebihkan? Karena ya beliau-beliau ini yang hidup di bawah idealis adalah orang-orang yang lebih kekuatannya, mentalnya, cara pikirnya, dan harus kuat. Mungkin kalau sebagian orang gak cukup 100.000 tapi dia bisa, wah itu kan sebuah kelebihan kan. Nah, budgeting ini berfungsi untuk apa? Yang pertama, menghindari ya saat ini diberikan ujian realistis, orang itu tetap mau idealis, tetap mau jalan-jalan, tetap mau jajan, tetap mau makan enak. Padahal anggaran yang ada saat ini itu sesuai realitanya, kalau dibikin pola yang seperti itu nggak akan cukup.
Nah, disinilah budgeting berfungsi teman-teman. Jadi kayak budgeting tuh kayak menguak fakta. Wow, kayak Bang Napi Bun Ai. Bercanda ya. Jadi kayak menguak fakta bahwa ya memang harus dicukup-cukupin. Sisa gajinya cuma 1 juta rupiah. Ya udah mau nggak mau kita harus terima menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Ya kalau mau dipikirin lagi mungkin nggak sih kita bakalan hidup dengan gaji yang cuma sisa 1 juta rupiah. Banyak banget teman-teman. Orang-orang yang dilebihkan Allah memiliki ujian. Jangankan untuk berboros-boros ria, untuk makan aja tuh alhamdulillah. Jangankan untuk hidup makan dengan idealis harus pakai ini, enggak. Ada orang-orang yang memang Allah lebihkan ya, dengan hidup bisa makan nasi setiap hari aja udah bersyukur. Jadi ayo yuk sama-sama kita yang dilebihkan Allah secara rezeki nih. Ya Allah masih berikan kesempatan loh untuk memilih mau boros atau hemat, masih Allah kasih kesempatan kan, bersyukur banget ya. Ayo kalau kita nggak bisa bantu secara materi, kita bantu mereka dengan lisan kita, mendoakan, memberikan komentar yang baik, memberikan semangat yang tinggi, mengatakan bahwa mereka juga hebat ya, bahkan lebih hebat dari kita yang nggak bisa hidup mungkin dengan gaji 1 juta rupiah, sehingga mereka tuh nggak merasa apa yang mereka makan, apa yang mereka berikan sama anak-anak itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang kurang pantas, sesuatu yang seolah-olah pelit, padahal bukan pelit ya, tapi emang mampunya baru di tahap itu. Waduh, di hari ini bukan maksudnya ceramah nih Bun Ai ya, keluar nanti mama dadahnya ya. Enggak ya teman-teman, Bunda cuma mau ngingetin aja bahwa budgeting itu akan membawa kita menuliskan apa yang sesuai dengan realita tanpa menjadikan kita banyak gaya, dan kalau masih kurang kita bisa lagi memperkencang usaha dan juga doa. Wow. Amin. Syukur-syukur sih meskipun gak kurang, doa sama usaha tuh gak boleh kendor ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah bikin budgeting bulan Maret belum? Ayo dibikin. Pisahkan juga untuk kebutuhan tahunan sehingga gak ada tabungan halu. Kalau teman-teman mau tahu tentang tabungan halu, nanti Bun Ai bikinin secara rinci di next video. Kalau setuju kita bahas tentang tabungan halu, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah kita balik lagi ya. Jadi budgeting itu membuat kita nih masak, makan, jajan, jalan-jalan, liburan itu memang sesuai dengan realita yang kita punya. Nggak juga menutup kemungkinan loh teman-teman, kalau ngelihat orang kayaknya rumahnya bagus, mobilnya mewah, terus pas kita minta tolong nih nggak bisa. Bisa jadi memang nggak ada. Jadi jangan pernah menilai dari apa yang dilihat aja nih, tapi kita juga harus saling memahami rasa. Waduh, berat nih kalau ngomongin rasa ya. Ayo yuk sama-sama bikin budgeting sehingga kita itu meskipun nampaknya kayak kekurangan, tapi hati kita, jiwa kita insya Allah selalu merasa tercukupkan. Karena kondisi kita saat ini nih masih banyak banget yang doain supaya bisa kayak kita. Aduh, jadi agak-agak melo ya hari ini. Ini hari apa sih? Tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Padahal masih awal bulan, tapi Bun Ai ngajak melo-melo gimana gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu ya, supaya kita tuh nggak sampai kebablasan baik dalam perbuatan apalagi dalam ucapan. Waduh. Ya, jadi anak-anak juga diajarkan memakan dengan masakan yang memang kita sanggupnya di situ, nggak juga membuat mereka harus hidup sesuai dengan teman-temannya, enggak ya, supaya apa, lebih happy aja sih. Wow, kalau teman-teman biasanya borosnya di mana nih? Kalau bikin budgeting biasanya nih kebablasannya di mana? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sampai menit ini Bunda mau ngucapin terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kelancaran rezeki dan selalu diberikan semangat untuk berubah menjadi lebih baik, bukan dari siapapun tapi dari diri kita yang dulu. Yang belum bikin budgeting, ayo yuk kita bikin budgeting. Meskipun bagi sebagian budgeting kita itu terkesan mengada-ngada, tapi insya Allah kitalah yang membuktikan bahwa budgeting kita bukanlah sebuah hayalan belaka, tapi yang bisa kita praktekkan meskipun dalam kondisi pas-pasan, tetap semangat untuk mengumpulkan tabungan-tabungan terbaik. Jangan juga stres kalau di tengah jalan tabungannya ternyata harus bobol karena ada urusan dadakan.
Yuk luruskan bersama bahwa menabung adalah sebuah jembatan, bukan sebuah tujuan. Jadi banyak banget jalan-jalan lain mencapai tujuan kita. Nah, kalau udah bikin budgeting, pokoknya kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Wah, ternyata sisa gaji aku cuma 2 juta. Ya udah bikin aja. Gak usah ngeliatin teman-teman yang anggarannya 5 juta, 8 juta, 10 juta, 20 juta. Nanti ada berpikir malah apa? Ya, uang aku emang sedikit sih, pantesan aja gak cukup. Wow, hati-hati teman-teman. Rubah terus polanya sehingga budgeting kita ini membawa kesehatan finansial terus-terus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bersyukur juga ya sama Allah diberikan kesempatan untuk boros. Jadi kalau yang boros jangan langsung sedih murung, nanti malah makin boros. Ketika boros langsung bersyukur sama Allah. Alhamdulillah hari ini bisa boros, besok jangan sampai boros lagi. Kenapa? Karena boros, mubazir adalah temannya syaitan, teman-teman. Jangan juga bersedih ya bagi mereka yang bilang, wah nggak mungkin, nggak cukup. Hati-hati ya, kadang-kadang komentar itu yang tadinya kita ngerasa 2 juta cukup, karena dikomentarin nggak mungkin lah, masa iyalah. Nggak ya teman-teman. Fokus aja dengan berapapun income ya yang diterima, karena masih alhamdulillah punya sumber income. Syukur-syukur kita bisa menambah sumber income lainnya. Kalau belum bisa menambah sumber income, minimal menjaga income itu dengan rasa syukur dan digunakan sebaik mungkin. Sering-sering juga lihat konten-konten, wah teman-teman banyak banget kan yang ngasih konten hemat, konten budgeting. Wah itu terbaik banget untuk membuat mood booster sih kalau menurut Bun Aya. Ya, jadi di akhir video Bunda ngingetin memang anggaran itu harus realistis. Syukur-syukur nih realistisnya bisa berbarengan dengan idealis. Kalau memang baru saat ini nyampenya di realistis, nggak usah sedih. Kita berdoa sama Allah meskipun kesannya anggaran kita tidak idealis, tapi insya Allah akan selalu membuat kita tersenyum manis. Jadi itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah ya. Sampai jumpa lagi di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.